Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu melestarikan warisan budaya bersama dengan Ibu Fitria Gustina. Oke, Ibu, ya. Kita lanjutkan lagi nih obrolan kita tadi mengenai batik tadi ya. Jadi berdagang itu merupakan pekerjaan yang mulia, banget karena bisa menghubungkan manusia satu dengan lainnya, memperluas relasi ya Bu ya. Benar banget, berbanyak Mbak. teman. Iya. Dari batik itu Mbak, istilahnya itu sapa saudara. Sapa Saudara. Iya. Bisa menyapa biarpun kita nggak kenal, batik Bengkulu ya, gitu kalau kita di Iya, luar kan, benar. gitu. Awal mula kita untuk berbicara ke orang. Gitu. Oke. Ibu, kalau Ibu batiknya ini khusus batik Bengkulu, kain besurek, Iya. atau batik? Saya khusus batik kain basurek. Oh, Iya. memang difokuskan seperti itu ya? Iya. Karena orang Bengkulu tadi. Iya banget. Siapa lagi dong? Iya, kalau bukan kita. Iya benar. Nah, itu kalau pernak-pernik awal itu kan kayak souvenir, Ibu, Iya. itu dalam bentuk apa sih, Bu? Banyak Mbak, kita ada kayak scarf, ada juga scarf. gitu ya. Ada juga gantungan kunci, terus bandana, tas-tas, pouch gitu, tempat tisu, terus juga banyak deh kita. Bandana tuh yang kayak gimana? Yang bandana diikat untuk anak-anak gitu loh, yang Oh, dibentuk yang kayak apa namanya, kayak kelinci gitu. Oh gitu. Iya. Itu banyak gak sih Bu peminatnya? Alhamdulillah Mbak, biasanya tuh kalau ada event-event anak-anak misalnya Hari Anak Nasional gitu kan, terus juga untuk hari-hari untuk oleh orang belanja gitu kan yang murah meriah gitu, Iya. itu juga kita jual gitu. Nah, itu ada ya. Iya. Nah, untuk yang mau beli pernak-pernik boleh langsung nanti ya. Oh boleh, siap, ditunggu. Kalau beli banyak di atas 100 piece, aman, ada diskon langsung. Promosi ya. Promosi ya. Promosi dikit gak ngaruh. Nih, Ibu, itu awal pertama kalinya memang mau difokuskan langsung ke batik basure atau sebelumnya pernah coba motif lain dulu? Oh enggak, saya karena udah kenal pertama melihat itu batik basure, jadi langsung cinta gitu. Langsung cinta. Iya banget. Jadi nggak bisa berpaling hati. Karena motifnya juga banyak yang bagus-bagus juga ya Bu ya. Iya banget. Tinggal kitanya aja lagi Mbak. Oh yang lagi tren apa sih untuk anak-anak muda gitu. Kita buat gitu. Misalnya apa gitu motifnya sedikit-sedikit, atau juga yang kontemporer, atau juga yang by request juga bisa gitu. Oh, by request. By Iya. request itu maksudnya kalau mau seperti ini tinggal dikirimkan aja ke Ibu gitu Iya, ya. dilihat bener. contohnya. Iya, maunya apa nanti kita buatin. Misalnya sajadah. Sajadah ada modelnya, ada yang lurus, ada yang ngebentuk kayak kubahnya langsung gitu. Itu ya terserah konsumennya maunya mana gitu. Oh, sajadah ada juga ya ada request juga, ada. Jadi kebetulan saya tuh dia lagi magang ceritanya Mbak, mahasiswa Al-Azhar. Jadi untuk kewirausahaan gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah dia beli produk kita, dia untuk memajukan batiknya Bengkulu. Jadi dia ambil istilahnya itu batik gitu untuk didagang gitu kan di dunia online lah kalau mereka kan ya. Itu alhamdulillah Mbak diterima gitu. Diterima gitu ya? Iya, diterima. Karena iya, kalau batik sekarang ini nggak terlalu ketinggalan gitu ya. Udah dikemas semakin modern ya, berbagai macam bentuk. Iya. Nah, itu kalau bentuk waktu Ibu buka galeri awalnya itu bentuk apa dulu tuh? Apa baju langsung kah atau bentuk lain? Kalau kita pertama itu pasti bahan dulu ya Mbak. Oh, bahan dulu. Karena untuk penarik dulu orang kadang mau lihat ada bahan nggak gitu. Oh, Terus gitu. ya, terus kita siapin bahan dulu. Karena kita kan udah pelajarin dulu tuh sebelum kita buka galeri, kita apa sih konsumennya gitu. Apakah mereka memang aktif pembeli bahan untuk oleh-oleh dari dinas gitu ya? Iya. Ada juga apa mereka untuk pakaian pribadi gitu, mereka untuk pakai gitu. Mereka itu kan biasanya kalau lebih bangga itu nggak ada yang sama gitu. Iya benar. Nah, gitu makanya hampir semua nih kayaknya nggak mau sama. nggak mau sama-sama orang gitu. Iya. Makanya kita buat prinsipnya begitu gitu. Jadi kita nggak banyak, tetapi ada bedanya gitu. Oh gitu Iya. ya. Jadi produksinya tuh berganti-ganti terus gitu ya Banget. modelnya ya. Iya, kadang dia mau beli ini besok mau yang kayak gitu lagi. Oh nggak ada. Kalau kita kecuali kita pesan baru kita buatin gitu. Itu kalau batiknya sekarang udah produksi sendiri, Bu? Iya, udah produksi sendiri, alhamdulillah. Berarti semua dari teknik-tekniknya itu semua Iya, sendiri. iya.
Nah itu belajar awalnya tuh gimana Bu sampai bisa akhirnya seperti sekarang ini? Oh, autodidak Mbak sebenarnya. Otodidak itu Iya ya? banget. Ini gimana? Saya memang jurusannya memang bukan untuk di tekstil atau apa, tapi saya tuh ada keinginan kemauannya itu Mbak. Ya kemauannya itu kepengen nih kayaknya peluangnya bagus banget deh. Iya. Kenapa nggak diambil gitu loh. Nah kadang kita juga suka ya buat sesuatu yang lebih khas gitu ya. Jadi itu nilai tambahnya itu ada gitu. Itu awal mulanya. Itu waktu belajar gimana Bu? Itu di rumah dulu gitu ya belajar? Saya sih sebenarnya kalau di rumah sih nggak belajar Mbak. Waktu saya tempat kerja saya itu orang sering ada pelatihan tadi, terus melihat gitu. Jadi melihat. Dari gitu melihat? Kan. Dari melihat Mbak. Jadi kayaknya nih udah kepikir tuh. Iya. Otak bisnisnya gitu. Otak cuannya udah bekerja. Gitu gimana nih bisa dapat cuan tambahan? Iya, yang namanya bener. dulu honorer kita tahu Mbak berapa. Iya. Sekarang udah berlipat-lipat ganda, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu pernah ini nggak sih Bu kayak ada kecelakaan sedikit kerjanya gitu dalam Sering pekerjaan? Mbak, apalagi sekarang itu ya minyak lampu susah kadang kan ya, minyak tanah ya. Iya susah sekarang. Nah jadi kita untuk mensiasatinya kita pakai kompor listrik gitu. Oh bisa pakai kompor Dia listrik? lebih stabil kalau kompor listriknya. Untuk apa? Untuk panasnya. Kalau dulu kan kepanasan kita seperti itu, tangan kita yang kena kan. Iya. Tapi karena udah keseringan mungkin tangan ini udah kebal gitu. Nih pemirsa kenapa batik itu mahal? Iya. Karena pengerjaannya nggak gampang. Nggak gampang. Prosesnya lama Mbak. Prosesnya yang Iya. lama. Mahal itu batik itu ya, itu prosesnya. Langkah-langkahnya gitu. Dan pemikiran-pemikirannya juga. Iya, mahal itu ide membuat istilahnya tuh desainnya Mbak. Desainnya itu kita kan nggak sehari langsung jadi. Benar. Dapat ide buat desain begini nggak segampang itu. Makanya dia kadang batik tulis atau itu mahal. Batik tulis ya. Iya, batik tulis itu mahal, memang benar gitu. Benar. Karena prosesnya lama, kita mau mencurahkan ide itu ke kain, itu juga ada prosesnya gitu kan. Mau menjadi sebuah kain pun ada prosesnya lagi. Benar. Yang murah itu sebenarnya Mbak, printing. Jadi printing itu dia sebenarnya bukan langsung batik, pabrikan. Jadi kalau printing itu prosesnya itu motifnya batik tapi prosesnya pabrik. Nah, itu yang murah. Gitu. Jadi itu bukan batik. Kalau batik itu pasti ada prosesnya. Harus ada prosesnya. Ya, proses dari menggambar, mencanting, mewarna, Iya. itu yang namanya batik gitu. Itu satu hari bisa menyelesaikan bahan ya? Bahan gitu sampai selesai nggak sih? Atau enggak. Kalau satu hari nggak bisa Mbak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali yang motifnya sedikit-sedikit ya. Dan- Tapi pun nggak bisa juga karena kan ada prosesnya juga. Iya. Kita kan menggambar lagi, Kalau menjiplaknya kayak lagi. menggambarnya itu? Kalau menggambar, kalau desain yang istilahnya tuh kertasnya aja Iya. ya, kertas putih itu ya. Itu kalau yang motifnya sederhana sih bisa sehari. Itu baru gambar kertas HPS-nya aja. Kertas HPS. Belum kita pindahkan ke Kain. kertas. Enggak Mbak, ke kertas rotinya dulu. Oh, ke kertas roti. Iya, kertas roti kan yang ukurannya yang kita mau misalnya 2 meter atau 2,5 meter gitu. Nah, setelah kita perbesar di gambar kertas roti tadi yang dari kertas HPS tadi, itu baru kita jiplak ke kain gitu. Jadi kita gambar lagi ke kain lagi. Nah, setelah ke kain baru kita mencanting supaya Banyak ya prosesnya ya? Iya, itu baru separohnya Mbak. Separuhnya. Separuhnya. Setelah dicanting itu diapain lagi? Setelah dicanting, nah Iya. nanti supaya dia tidak keluar kemana-mana ya warnanya ya. Jadi untuk penyekat. Nah, nanti kita colet dulu Mbak. Kita mau misalnya bunga rafflesia warnanya merah gitu ya. Nah, iya Nah, itu itu. kita colet dulu bunganya itu satu-satu gitu. Wow. Terus misalnya latarnya maunya apa gitu. Terus ada kaligrafinya aku maunya biru, colet dulu biru gitu. Nah, itu Anjay. makanya kalau selesai mencolet, Iya. kita kan nanti dililin lagi, Mbak. Oh iya. Iya, Jadi- supaya dia nggak keluar kan Nggak warnanya keluar kan. warnanya. Nanti setelah dililin lagi, barulah kita proses untuk pewarnaan latarnya. Oh begitu. Nah, itu pun belum selesai juga. Nanti ada lagi. ada lagi tahapannya. Nah tahapannya apa? Benar. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu Oke, ya. siap, Mbak. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.